Berdasarkan laporan pemerintah terkait pelaksanaan APBN semester 1 tahun anggaran 2025, berbagai tekanan dari dalam maupun luar negeri perlu diwaspadai pada semester 2 tahun 2025. Perekonomian global diperkirakan masih fluktuatif hingga akhir 2025. Kondisi ini tercermin dari pergerakan berbagai indikator utama ekonomi global, seperti pertumbuhan PDB global, volume perdagangan internasional, harga komoditas, inflasi, dan tingkat suku bunga. Beberapa risiko global yang perlu menjadi perhatian adalah tingkat suku bunga global yang diproyeksikan masih tinggi, eskalasi tensi geopolitik yang masih berlangsung, tingkat utang berbagai negara yang cukup tinggi pasca pandemi, volatilitas ekonomi dan sektor keuangan global, perang dagang, dan kebijakan tarif Amerika Serikat. Beberapa lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan OECD masih memproyeksikan ekonomi Indonesia sekitar 4,7% hingga 5,0% di tahun 2025, masih jauh dari harapan pemerintah sebesar 8%. Ketidakpastian harga internasional pada beberapa komoditas andalan Indonesia dapat memberikan tekanan terhadap pendapatan negara yang berbasis komoditas, seperti PPh Migas, Bea Masuk, Bea Keluar, PNBP Migas, PNBP dari royalti minerba, maupun pungutan ekspor sawit. Dinamika ekonomi global yang masih diwarnai dengan perang dagang dan kebijakan tarif yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat menyebabkan ketidakpastian pada investasi dan dunia usaha, yang lebih jauh akan berdampak pada ekspor-impor maupun perekonomian domestik. Hal ini dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Di sisi lain, belanja negara berpotensi mengalami peningkatan sehubungan dengan perubahan variabel ekonomi makro. Sampai dengan semester 1 tahun 2025, pertumbuhan ekonomi terkontraksi dan inflasi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama. Kedua transmisi tersebut akan memengaruhi pendapatan negara. Tak hanya itu, suku bunga memiliki korelasi dengan belanja negara, terutama komponen belanja pembayaran bunga utang. Salah satu dampak dari semua perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang terjadi pada belanja negara adalah penyesuaian mandatory spending anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN sesuai amanat konstitusi. Hal ini menyebabkan pemerintah memiliki fleksibilitas belanja yang lebih rendah karena perubahan pada asumsi dasar ekonomi makro cenderung berdampak lebih besar kepada belanja negara daripada sisi pendapatannya. Di satu sisi, turunnya harga minyak mengurangi beban subsidi dan biaya operasional BUMN, sehingga meningkatkan laba bersih dan setoran pajak. Namun kenaikan suku bunga menambah beban bunga utang BUMN yang menyebabkan kenaikan biaya operasional dan penurunan laba bersih.